Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir ma'rifat. Nah, zikir ma'rifat itu yang disebut namanya zikir sir atau sirul asror. Zikir la maujud illallah. Tidak ada lapas Allah lagi, tak ada lapas hu Allah lagi. Karena tidak ada kelimanya situ. Makanya Allah itu bukan kelima Allah, itu yang Allah. Yang Allah itu bukan alif lam lam ha tuh. Yang Allah itu bukan suara Allah tuh. Yang Allah itu bukan la ilaha illallah, bukan Allah Allah, bukan hu Allah, bukan hu. Ya. Ketika zikir la ilaha illallah kita amalkan dalam bentuk zikir ma'rifat, zikir sir, maka maknanya cuma hu saja, hu. Hu itu bukan dilapaskan. Hu yang Ustadz maksudkan hanya untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa yang hu itu adalah Allah, aku Allah. Jadi tak disebut la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada kata dan suara yang melainkan hanya Allah semata-mata. Maka makna hu itu itulah dia yang sebenar-benarnya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini itu hu tuh. Allah tuh. Makanya dalam mengamalkan zikir hu tidak ada bacaan, tidak ada suara. Di situ hening, diam di dalam paham di dalam keheningan. Bahasa Ustadz, sadarilah sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Makanya dikatakan al-insan hakikatullah. Insan itulah yang sebenar-benarnya, Allah itu yang sebenar-benarnya. Inilah maksudnya. Al-insanu siri wa sirri sifati wa sifati. Insan itu rahasiaku. Jadi yang mengatakan insan bukan Bapak Ibu. Yang mengatakan insan itu Allah. Karena itu kalam Allah. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Tiada lain aku itu maksudnya itu sebenar-benar aku. Kalau diambil makna pahamnya bahwa insan itu aku Allah tuh. Nah, kalaulah Bapak Ibu udah paham yang insan itu nyatanya wujud Allah, maka pada saat itu Bapak Ibu tidak boleh lagi menyebut-nyebut aku Allah. Ini Allah tidak boleh. Situlah duduknya. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah kenal Allah, bahwa Allah itu cuma yang wujud, yang nyata pada batang tubuhnya ini, fahuwallah, maka dialah yang Allah itu. Kalau udah paham kita, dialah cuma yang ada, dialah cuma yang wujud, maka ketika itu man arafallahu kala lisanahu, pada saat itu kita diam. Tak perlu Bapak Ibu lagi menyebut aku Allah. Ya, walaupun tidak disebut, walaupun tidak dijelaskan, walaupun tidak dinyata-nyatakan, dia tetap jelas wujud dan nyata bahwa dialah yang Allah itu. Contoh, ini apa namanya Bapak Ibu nih? Mikrofon. Wujud nih Bapak Ibu? Nyata jelas? Nyata jelas. Sekarang Ustadz sampaikan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu diam saja Bapak Ibu. Tak perlu Bapak Ibu menyebut ini mik, wujud nyata terang. Sekiranya Bapak Ibu diam saja, tak menyebut mik ini wujud nyata terang dan jelas, apakah ini bukan mik? Apakah ini bukan nyata dan wujud? Tetap nyata, tetap wujud. Begitulah memahaminya, walaupun kita diam betul-betul bahwa itu adalah mik, nyata, wujud dan terang dia. Kalaupun kita nyatakan bahwa ini mik dengan bahasa lisan, ucapan Bapak Ibu sebenarnya hanyalah untuk menjelaskan barang yang sudah nyata, menjelaskan barang yang telah wujud, menjelaskan barang yang telah zohir. Untuk apa gunanya? Untuk memberikan pemahaman kepada kawan, sahabat dan jamaah yang tak kenal dia dengan mik. Maka berikanlah pemahaman itu melalui kata-kata. Namun kata-kata itu tujuannya untuk menghantarkan makna yang sebenarnya.
Nah, begitu memahaminya Bapak Ibu. Allah itu telah wujud, Allah telah nyata, Allah telah terang. Kalau Allah telah wujud, nyata, dan terang, Bapak Ibu diam saja, Bapak Ibu tak sebut Allah itu wujud, nyata, dan terang. Apakah Allah itu tidak wujud? Apakah Allah tidak nyata? Apakah Allah tidak terang? Tetap wujud, nyata, dan terang. Walaupun kita diam. Ini yang Ustadz maksud. Diam di dalam paham, paham di dalam keheningan. Itu maksudnya, sadarilah sesadar-sadarnya bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, dialah itu. Makanya Ustadz pernah mengaji di daerah Kuntu dulu. Habis mengaji, lalu Ustadz ditanya ya sama seseorang. Dia bukan bertanya, tapi menanya dia. Ustadz, yang mana Tuhan itu Ustadz? Nah. Lalu kena ramai jemaah di situ, ada yang anak-anak, ada yang sebaya. Ustadz gunakan bahasa kias ke bawah dia. Kalau Bapak ingin lihat Tuhan, nah, Bapak mesti paham dulu, ya. Masuk Ustadz. Ustadz ini nggak Tuhan Pak, tapi kalau Bapak ingin lihat Tuhan, lihat sama Ustadz nih. Baru dia salam komando sama Ustadz. Rupanya Bapak ini bukan bertanya, menanya. Karena bertanya dengan menanya beda tuh Bapak Ibu. Kalau orang tak paham dia tuh tidak akan sampai begitu dia. Pemahamannya, salamnya salam komando. Kalau kita nyatakan Allah itu terang dan jelas, itu hanyalah memberikan pemahaman dan penjelasan kepada kawan dan jamaah yang belum paham tentang Allah, bahwa Allah itu memang wujud, nyata, dan terang. Kalau sudah paham dia Allah itu wujud, nyata, dan terang, diam sama diam aja lagi Bapak Ibu. Ya, kelulisanahu itu. Tak perlu lagi menyebut, nikmati aja lah hidup nih. Bahasa Ustadz apa? Kok lapar makan, kok awi minum, kok panek, bulia mau unjur, kok kantuk bawa lalu. Sakit berubek. Sudah ngaji, pulangnya wale. Selesai dah. Ini mengamalkan zikir la ilaha illallah. Mungkin itu Ustaz Erman. Ya. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah paham dari zikir syariat, tarekat hakikat, bahkan sampai ke ma'rifat. Kemudian ini yang masih saya ini kurang paham, belum paham kali Ustaz. Kan tadi Allah itu yang hanya Allah yang wujud dan yang nyata. Dan lalu timbul pertanyaan Ustaz, apanya Allah yang nyata sehingga kita bisa paham, bisa kenal dan tidak menghayal lagi Ustaz? Ya, nah, tentu yang wujud dan yang nyata itu, yang wujud dan nyata itu adalah zatnya. Ya, yang wujud dan nyata itu adalah sifatnya. Wujud dan nyata itu adalah asmanya, wujud dan nyata itu adalah af'alnya. Karena yang dikatakan Allah itu, yang disebut Allah itu adalah zat, sifat, asma, dan af'al. Itu yang disebut Allah. Nah, kalaulah Allah itu telah nyata zatnya, sifat, asma, dan af'alnya, kemana Bapak Ibu tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'alnya? Tempat kesempurnaan memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al itu, itulah kepada insan. Makanya insan itu disebut rahasia Allah. Apa sebabnya diri Bapak Ibu disebut rahasia Allah? Karena diri Bapak Ibu disebut rahasia Allah, itu maksudnya rahasia zat, sifat, asma, dan af'al. Rahasia af'al itu kelihatan pada tubuh. Rahasia asma itu nyata pada hati. Rahasia sifat itu nyata pada haru. Dan rahasia zat itulah nyata pada sir. Kalaulah zat itu betul-betul telah nyata rahasianya pada sir, maka diri kita ini yang disebut rahasia Allah. Sekarang, kalaulah kita ini betul-betul rahasia Allah, Allah itu nama tak pernah berpisah dan bercerai dengan dirinya. Ketika disebut mik, ini orangnya. Ketika disebut api, ini orangnya. Ketika betul-betul disebut Allah wujud yang nyata dan terang itu, mana orangnya? Keha.
Lah itu oke ha. Ini ya. Ini ya batang tubuh Bapak Ibu tuh tengok diri surang-surang. Ketika Bapak Ibu lah bisa mencaliak diri, Allah tak caliak Tuhan di situ tuh. Ketika Bapak Ibu dah memandang diri, dah terpandang Allah di situ. Contoh. Nih Ibu lah dulu. Nah, panas hari Ibu. Asal di dalam dingin nggak apa-apa ya. Nah, lihat. Ketika ibu-ibu, nih ibu-ibu dulu. Halo ibu-ibu. Halo. Halo. Ketika ibu-ibu memandang gelas yang Ustadz angkat nih, apa yang terpandang sama ibu ketika memandang gelas? Bentuknya kaca. Bentuknya kaca. Berbentuk dia kaca. Ada yang berani tampil beda? Ulangi lagi. Dengar baik-baik kata Ustadz. Ketika ibu-ibu memandang gelas nih, apa yang terpandang pada gelas nih? Isinya air. Ada sih doang. Tak kicau di nantarangnya ibu. Apa bu? Ketika ibu memandang gelas yang terpandang apa? Kacanya. Ketika kita memandang gelas yang terpandang kaca. Kalaulah memang ketika memandang gelas yang terpandang kaca, ya, lalu gelas ini apa bagi kaca? Hah? Gelas ini apa bagi kaca? Bentuk dan rupa. Bentuk dan rupa kaca. Gelas inilah wujud kaca. Gelas inilah kenyataan kaca. Gelas inilah sifatnya kaca. Jadi pandangan Bapak Ibu mesti pandangannya zahir batin. Pandangan mata memandang bentuknya, memandang rupanya, memandang gelasnya. Pandangan hati memandang namanya kaca. Namun kaca dengan gelas itu berpisah atau tidak dia? Tidak pernah berpisah. Kalau dia tidak pernah berpisah, Ustadz mau nanya, mana yang zat, mana yang sifat di antara kaca dengan gelas ini? Kaca, zat, sifat, sifat. Karena mantap tuh. Tidak payah kali lah Ustaz menerangkannya. Nah, kesimpulannya, Ustaz nanya sama Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya. Ini bahasa kaca kepada gelas. Apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, dimanapun kamu berada, ditempatkan, disimpan, disembunyikan, aku tetap berserta dirimu. Apa sebabnya, Bu? Apa sebabnya? Wahai kaca, wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap bersama dirimu. Karena menyatu lah. Karena gelas itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Apa ayatnya tuh? Apa ayatnya Pak Ustaz? Wa bi anfusikum afala tubsirun. Oh benar salahnya. Benar salahnya. Ayatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maknanya di mana kamu berada, di situ ada aku. Hei manusia, hei insan, di mana kamu berada, di situ ada aku. Karena dirimu itu adalah nyatanya aku. Ya, makanya tak perlu kamu payah-payah mencari aku. Kenalilah dirimu. Kalau kamu udah kenal dirimu, pasti kamu berjumpa dan bersua dengan aku. Karena dirimu itu, itulah sebenar-benarnya diri aku. Pertanyaan lagi sama ibu. Biar ibu mudah maminya. Ya, boleh setelah lagi bertanya. Biar meresap ke dalam dada. Ya kan? Ketika kaca ini sudah nyata pada gelas, ya, perlukah Bapak Ibu mencari-cari kaca lagi? Kenapa tak perlu mencari kaca? Iya, karena gelas inilah sebenarnya kaca.
Jadi kalau kita ingin melihat kaca, lihat aja lah gelas tuh. Udah nampak kaca tuh dah. Ini contoh-contoh aja nih. Kan paham Bapak Ibu tuh? Nggak paham Bapak Ibu, panik aku. Sekarang kita beri namanya lagi. Nah, nih. Zat itu namanya Allah. Sifat itu namanya Muhammad. Nah, apa kata Allah kepada Muhammad? Muhammad, di mana ada kamu, di situ ada aku. Apa sebabnya tuh, Bu? Muhammad, di mana ada kamu, di situ ada aku. Apa Pak jawabannya? Karena dia Esa, memang Esa. Maknanya gimana maminya? Ya kalau Esa itu tidak bercerai deh, Bu. Ya. Karena Muhammad itu tiada lain adalah aku, Allah tadi. Kita patrikan kajinya. Kalau bahasa patri tahu kan? 2 titik dijadikan 1 titik dia, dipatri dia. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad. Kenapa ingin melihat Allah, lihat kepada Muhammad? Karena Muhammad itulah wujudnya Allah itu. Nah, nyatanya Allah itu, rupanya Allah itu. Itulah maknanya. Siapa yang telah melihat Muhammad dah sama melihat Allah. Ini yang disampaikan oleh Rasul kepada Umar. Wahai Umar, man ro'ani faqad ro'ahul haq. Wahai Umar, apabila kamu sudah bisa memandang aku, dah sama kamu memandang Allah. Sudah. Maknanya, wahai Umar, apabila engkau sudah bisa melihat Nur Muhammad, Nabi Muhammad aja mengatakan Nur Muhammad. Apabila engkau sudah bisa melihat Nur Muhammad, Umar, Nur Muhammad itu sudah menjadi tubuhku, Nur Muhammad itu sudah jadi ruh. Dah sama kamu melihat Allah pada diriku ini. Karena Nur Muhammad itulah tempat kesempurnaan memandang Allah. Sekarang Nur Muhammad tempat memandang sempurnanya Allah tadi sudah disebut namanya insan. Insan itu namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada diri kita juga begitu. Kalau Nabi Muhammad itu sudah manusia yang paripurna, sudah insan kamil mukamil. Nah, kenapa dikatakan Nabi Muhammad itu insan paripurna kamil mukamil? Dah lihat ilmunya dulu. Lihat. Untuk memandang wujud Allah itu memandangnya pada alam. Namun kesempurnaan memandang wujud Allah pada alam, pada manusia. Turut ke bawah. Manusia ini ada makomnya, ada derajatnya. Untuk memandang kesempurnaan Allah pada manusia, lihatlah kepada manusia yang solehnya. Yang soleh. Untuk memandang manusia yang soleh juga ada makomnya. Itu adalah ulama. Ulama. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Untuk memandang manusia yang soleh pada ulama, pandanglah pada as-sidikin. Jadi ulama itu tingkatannya lagi, itu as-sidikin. Untuk memandang manusia pada as-sidikin, yang bagusnya, yang tinggi makom derajatnya itu pandangnya kepada Nabi. Pandangnya pada Nabi itu. Makomnya. Nabi itu 124.000. 124.000 Nabi itu, yang terbaiknya 315. 315 yang terbaik itu, yang terbaik lagi 25. 25 itu yang terbaiknya itu adalah 5. 5 yang terbaiknya itu adalah 1. Itulah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ustadz katakan Nabi Muhammad itu adalah paripurnanya memandang diri Tuhan. Apakah kita juga tidak paripurnanya? Tetap juga Bapak Ibu, walaupun ya kita ini tidak seperti Nabi. Nabi mendapat wahyu, tapi mendapat petunjuk. Kita tidak Nabi, kita tidak Rasul.
namun kita bahagian daripada pancaran dirinya. Nah, lihat. Nih gelas Bapak Ibu. Gelas. Lalu Ustaz lambungkan ke atas sampai pecah dia. Setelah pecah, ada yang pecahnya itu 4 meter. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, ada yang tertegak aja di situ. Yang kita ini adalah pecahan-pecahan daripada Nur Muhammad itu. Ya. Ada yang jadi malaikat dia, ada yang menjadi alam semesta langit dan bumi, ada yang jadi hewan, ada yang tumbuhan itu. Nah, ada yang kita, pecahannya di mana? Yang Nabi Muhammad tuh yang intinya. Ngerti Bapak Ibu tuh? Ya intinya tuh. Jadi walaupun kita tidak sama, tapi kita bahagian daripada dirinya. Ini yang Allah maksud. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian diriku, ya Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau kita dah menilik ke dalam diri, sempurna juga itu Bapak Ibu. Min nafsi wahidatu, di situ mandangnya itu satu diri. Satu diri itu maksudnya tahu Bapak Ibu tuh. Kita lihat satu diri secara syariat itu adalah Adam. Adam itulah diri yang satu. Dari Adam itu muncullah Hawa. Dari Adam dan Hawa baru muncul anak keturunan. Itu diri yang satu. Dari sisi hakikat, min nafsi wahidah itu bukan Adam. Diri yang satu itu adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya segala yang ada ini. Dari Nur Muhammad itulah terjadinya surga dan neraka, aras, kursi dan mahfuz, langit dan bumi. Itu Nur Muhammad. Secara ma'rifat min nafsi wahidah itu adalah Allah. Allah itu diri yang satu tuh. Makanya dikatakan suhudul kasroh bil wahdah, suhudul wahdah bil kasroh. Pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya pandang yang satu pada yang banyak, bahwa segala yang banyak inilah wujud nyatanya Allah tuh. Ngerti Bapak itu? Segala yang ada ini wujud nyatanya Allah dalam rupa yang berbeda, dalam wujud yang lain. Alam ini yang tajali Allah. Itu yang Allah katakan wa ja'ala lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu bagian aku. Kalau bagian itu ya dirinya sendiri tuh. Kemudian sudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya bahwa Allah itulah yang wujud dalam bentuk rupa yang lain. Dia juga tuh. Walaupun namanya banyak, rupanya banyak, bentuknya banyak, wajahnya banyak, namun dirinya cuma satu itu dia. Itu memahaminya Bapak Ibu. Itulah kesempurnaan dalam kita berzikir tadi. Namun di dalam berzikir Bapak Ibu, mengamalkan la ilaha illallah ini, mana yang Bapak Ibu lebih nyaman di dalam mempraktekannya, pakailah itu. Nah, contoh, Bapak Ibu dengar Ustadz nih memberikan wejangan. Bapak Ibu bisa zikirnya zikir hati, bisa zikirnya zikir nafas. Kalau Ustadz, tentu payah bagi Ustadz zikir hati. Tentu fokus pula dulu. Itunya dulu. Sakit Ustaz. Enggak, kok gitu-gitu Ustaz. Jadi zikir Ustaz yang lebih nyaman bagi Ustaz pada saat bisa ngomongnya, pada saat Ustaz bicara, ya kan? Kalau Bapak Ibu bisa tuh tenang. Ini mendengar, ini Allah, kan gitu. Kalau bagi Ustaz nyamannya, Ustaz duduknya di zikir sir, bahwa yang berkalam itu Allah. Ya, yang wujud duduk ini Allah, yang memegang mic ini Allah, yang memandang itu Allah. Tapi Ustadz bukan Allah. Aneh, Ustadz kan Allah. Inilah wujud nyatanya diri Allah. Kalau Ustadz bilang pula diri Ustadz Allah, dah jadi Fir'aun pula 2023 nih. Jadi belajar ilmu ma'rifat bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu ma'rifat bukan pula ingin ngaku-ngaku Allah. Belajar ilmu ma'rifat untuk mengenal dan memahami bahwa Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Kita tidak pernah ada sama sekali itu.
Jadi tidak ada namanya bahasa pengakuan Bapak Ibu. Ini yang Ustadz katakan. Ya, yang menjadikan diri itu yang menjadi diri. Siapa yang menjadikan diri? Nah, itu bahasa syariat tuh. Yang menjadikan diri, yang menjadi diri, yang menjadikan insan, yang jadi insan, yang menjadikan nur, yang menjadi nur, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Arabi itu. Subhanalladzi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu padahal dia nyata pada sesuatu. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu padahal yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu padahal yang menjadikan sesuatu itulah sebenarnya yang sesuatu itu. Kalaulah yang menjadikan sesuatu itu yang sebenarnya sesuatu, tidak ada wujud yang lain. Di mana letaknya Bapak Ibu mengatakan Allah itu Laisa. Padahal sesuatu itu juga adalah nyatanya dirinya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu mengatakan Allah itu Laisa, padahal segala yang ada ini hakikatnya tidak ada. Dia cuma yang ada. Bahasa Laisa itu apabila ada dua wujud di sana. Ya. Kalau tidak ada dua wujud, maka tak ada makna Laisa di situ. Ya, itu makna Laisa itu duduknya di hakikat. Kalau duduk di marifat tidak ada makna Laisa. Ya, karena dia cuma yang ada. Maka pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau Bapak Ibu memandang apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang itu adalah alam nih. Yang terpandang itu ada sesuatu tuh. Tapi kalau Bapak Ibu memandang Allah apa yang dipandang oleh mata, maka segala yang terpandang oleh mata, baik yang memandang maupun yang terpandang, itu adalah dia semata-mata. Makanya, kalaulah mata ini mampu memandang yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi daripada apa yang dilihat oleh mata. Coba gunakan lagi. Kalau mata ini mampu memandang yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi daripada pandangan mata memandang yang nyata. Kenapa? Karena dia bikuli sayin muhit, dia cuma yang wujud pada segala sesuatu itu. Jadi jangan kita tertipu untuk memandang Allah dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Patrikalah ke dalam hati dan jiwa, bagaimanapun bentuk rupanya tadi, itu tiada lain nyatanya Allah. Kalau itu tiada lain nyatanya Allah, maka itulah sebenar-benarnya Allah itu. Ini yang dikatakan dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Kalau udah paham Bapak Ibu, itu yang disebut namanya zikir daimun. Itu yang disebut namanya sholat daimun. Itu yang dikatakan sholat menyaksikan kalau didudukkan di hakikatnya. Sebab siapa yang sholatnya tidak menyaksikan Allah, maka sholatnya itu tidak sah. Walaupun secara ilmu fikih sah, karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi secara makna hakikatnya batal. Ya. Di mana letak batalnya? Karena dia tidak menyaksikan yang dia sembah. Ini maksud Nabi, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah solat kalau dia tidak mengenal yang ia sembah. Makanya wajib kita ini ya beramal itu di atas ma'rifatullah. Wajib kita beramal itu di atas pengenalan kepada Allah. Kalau kita beramal tidak atas dasar pengenalan dan makrifat kita kepada Allah, maka amal ibadah kita menjadi amal ibadah hampa dan sia-sia. Itulah amal ibadah yang fata morgana. Jadi inilah makna zikir daimunnya Pak Herman, yang berkekalan itu sebenarnya. Jadi kalau kita ada paham zikir yang berkekalan, maka amalkanlah zikir ini secara zohir dan batin. Nah,
Kapan mendudukkan di syariatnya, kapan mendudukkan di torikatnya, kapan mendudukkan di hakikatnya, kapan mendudukkan di makrifatnya. Yang penting 24 jam kehidupan kita ini tetap ingat akan Allah. Tuh. Jadi yang diingat itu adalah wujudnya zat sifat asma dan af'alnya. Kesimpulannya, kalau bapak ibu sudah sampai pahamnya pada ingat Allah, maka tidak ada lagi bahasa ingat. Sebab kalau disebut ingat itulah tanda orang yang lupa.